Halo guys, welcome back lagi di channel saya di Bosto Serban Nursery. Nah guys, ini adalah koleksi tanaman Hoya saya nih. Jadi baru hook sama tanaman Hoya ya. Nah ini juga pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tutorial perbanyakan tanaman Hoya. Karena kemarin di video sebelumnya saya beli online ada accident, jadi sekalian aja saya mau sekalian ngakarin. Jadi mau sekalian perbanyakan tanamannya. Nah langsung aja nih kita bawa tanamannya yang satu ini nih, yang sudah menjuntai kemana-mana nih. Ini Hoya Pubicalyx Splash ya. Dan juga ini ada satu Hoya Retusa. Nah sebelumnya memang saya sudah mencoba dengan perbanyakan dengan metode air. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba dengan metode menggunakan lumut hidup. Nah seperti apa videonya, ini tanamannya kita bawa turun dulu, oke guys. Jadi sebentar videonya nanti kita skip dulu ke bawah, oke. Nah guys, ini saya udah persiapkan tanaman Hoya yang mau kita cutting. Dan juga ini beberapa yang kemarin saya beli yang patah ya. Kita coba cutting aja, dibanding dia begini enggak hidup, nggak mau ini nggak mau udah layu. Ntar kita coba cutting aja, kita coba akarkan dia jadi tanaman baru. Nah kalau untuk yang proses cutting yang kita mau, nah kita langsung aja lakukan proses cutting. Misalnya kita mau ambil contoh, kita pilih dulu sulurnya. Nah ini saya mau ambil sulur yang ini nih misalnya ya. Jadi ini saya langsung cut aja bagian yang ini guys. Tek. Nah seperti ini. Nah ini tanamannya besar, kita singkirkan dulu ya sebentar. Nah jadi ini misalnya seperti ini ya. Ini kita udah dapat bagian satu nih. Nah kemudian kita mau melakukan cutting lagi perbanyakan. Nah misalnya di bagian seperti ini nih. Nah yang ini kita bisa dapat satu ruas guys. Nah seperti ini kita lakukan cut di bagian ini ya. Kita ambil contoh nih, kita cut. Nah dapat satu ruas ya. Nah ini nanti kita tanam posisinya jangan sampai terbalik ya guys. Nah seperti ini. Nah ini bagian yang kita cut. Ini biasa saya sebenarnya nggak perlu, tapi karena saya masih banyak perangsang akar, saya masukin aja ini biar makin cepat ngakar mungkin ya. Jadi saya pakai perangsang akar. Ini biarin dapat satu. Nah kita namanya ini kita melakukan cutting lagi nih. Nah ini aja deh, kita cutting lagi. Nah ini kita dapat dua ruas. Nah jadi dengan harapan begini guys, jadi si Hoya ini nanti akan berakar kan dari bawah sini ya. Nah kemudian nanti dia akan muncul tunas baru di bagian ini guys. Jadi nanti ini akan muncul bisa panjang menjadi tanaman baru. Nah kemudian ini yang kita cutting, kita lakukan lagi dengan cutting lagi nih. Ini kita cocol dulu ya. Sorry, ini cocol pakai perangsang akar ya. Kita dapat dua ruas. Kemudian kita mau cutting lagi di bagian ini lagi guys. Nah dengan harapan nanti ini akan muncul tunas baru ya di sini ya, di ketiaknya. Jadi di sela-sela ini akan muncul tunas baru. Nah yang kita mau akarin adalah di bagian bawah yang kita cutting sebelah sini. Jadi kalau kita cutting, kita jangan sampai cutting di bawahnya sini guys. Jangan di sinilah istilahnya, di atasnya si pertemuan antara tunas-tunas ini guys. Jadi di pertemuan cabang, jangan di sini ya, jangan di bawah. Yang di bawah nanti kita akarin. Nah jadi ini kita cut lagi tanamannya guys. Nah ini kita cocol ya. Nah jadi seperti ini guys dalam melakukan proses cutting. Nah yang ini nanti mau saya akarin juga. Ini kalau kepanjangan. Nah ini juga guys penting harus dilihat, kalau di batang-batangnya ini kan dia ada bagian yang nonjol-nonjol ini kan. Nah ini potensi dia bisa mengeluarkan akar. Nah jadi kalau akar ini namanya akar angin ya. Jadi dia juga di sini biasanya akan keluar akar-akar kalau kita mencoba mengakarkan. Jadi kalau ini kita gunting, kalau kepanjangan juga bisa gunting aja kepanjangan, nggak masalah.
Nah, jadi tanamannya jadi nggak terlalu tinggi. Nah, jadi seperti itu guys, ini cutting ya. Jadi saya nggak cutting lagi, ini bahkan saya coba cutting juga. Nah, jadi untuk Hoya Pubi Calyx Splash ya, kita dapat 1 2 3 4 plant dari satu sulur kalau kita berhasil melakukan pengakaran. Nah, proses pengakarannya yang ini nanti juga akan saya gunting. Misalnya ini yang patah kemarin ya, ini langsung aja kita gunting guys, karena kasihan juga. Nah, tapi guntingnya di bagian yang dekat tunas seperti ini guys, jangan ketinggian ya, biar kelihatannya bagus. Ini kita snap. Nah ya, seperti itu. Nah, ini coba kita akarin, kita buang akaran bagian sininya. Jadi semoga dia bisa jadi tanaman baru ya. Sorry, ini guntingnya udah kurang tajam ini guys. Sebentar. Nah, sip. Nah, jadi ya guys. Nah, kemudian ini kita cocol ya pakai rangsang akar. Nah, kemudian setelah itu saya ingin mencoba metode dengan menggunakan bungkus seperti ini guys. Jadi metode pengakarannya dibungkus dengan lumut hidup ya. Nah, seperti ini. Karena kemarin saya sudah menggunakan metode air dan berhasil juga sih. Nah, jadi yang seperti ini pakai lumut hidup. Kita mau ambil percobaannya, jadi menggunakan metode menggunakan lumut, kemudian dengan menggunakan air seperti ini. Nah, kalau air seperti ini kita bisa langsung masukin seperti ini guys ya. Ini ntar saya mau tunggu agak kering dulu, biar dikeringin dulu. Nah, hasilnya nanti seperti ini guys. Nah ya, jadi ini kalau dilihat sudah ada yang berakar ya guys. Nah, yang warna putih ini rootsnya, nah yang itu sudah berakar. Ini baru belum nyampe 2 minggu, baru seminggu lebih, dan dia sudah mengeluarkan akar. Nah, ini belum saya pindah ke media karena saya merasa akarnya masih cukup pendek. Nah, jadi kalau metode dengan air tinggal direndam seperti ini aja guys ya. Kemudian penggantian airnya saya ganti kalau misalnya air ini sudah mulai menghijau atau berlumut. Itu udah saatnya Anda ganti airnya supaya tanamannya oksigennya bisa refresh lagi. Jadi tanamannya enggak busuk. Karena kalau kita nggak ganti air ya lama-lama busuk. Nah, kemudian kalau yang seperti ini saya mau coba. Ini nih, tentu saja kalau misalnya proses pengakaran setelah Anda bungkus seperti ini, Anda harus jaga kelembapannya guys. Jadi kalau udah pakai lumut hutan seperti ini ya, otomatis harus sering-sering kita siram kalau misalnya kelihatan medianya kering guys. Jadi jangan sampai dia benar-benar kering, karena kalau misalnya tanaman ini dia mau mengakar kalau misalnya kondisinya lembab ya. Nah, jadi ini coba kita lihat prosesnya beberapa minggu seperti ini. Nanti semuanya juga ini mau saya cutting ya semuanya. Nanti kita lihat prosesnya guys. Jadi setelah seminggu atau 2 minggu kita lihat apakah sudah berakar atau belum. Oke guys, jadi ini videonya kita skip lagi guys. Kita lihat prosesnya setelah seminggu atau 2 minggu ke depan. Oke. Halo guys, ini adalah video updatean setelah 1 minggu lebih. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu guys. Jadi ada baiknya pergantian air itu dilakukan ketika air sudah seperti ini nih guys ya. Nah, ini saya kasih perbandingan dengan ini saya melakukan cutting lagi ya, dengan Hoya baru, ini baru masuk. Nah, Anda lihat perbedaan airnya kan, yang ini agak kuning, yang ini putih. Nah, air yang seperti ini ada baiknya diganti supaya dia refresh oksigen. Sekaligus ini kan kalau kita biarin lama-lama nanti di dalamnya bakalan lumutan. Nah, itu nanti takutnya kita bisa busuk. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada beberapa yang berakar ya setelah seminggu. Tuh ya, akarnya masih sedikit. Beda jenis mungkin beda akar. Nah, kemudian yang ini kalau dilihat ini yang udah usia 2 minggu, akarnya udah lumayan.
Nah jadi mungkin ntar selang seminggu 2 minggu lagi saya bisa masuk ke media repotting ya. Kemudian yang ini juga ada yang belum berakar, jadi ada yang berakarnya cepat, ada yang berakarnya ini belum berakar nih guys. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Ini juga masih belum kelihatan tanda membusuk. Jadi ini juga yang udah cuttingan yang udah seminggu ya. Nah yang ini juga Pubicalis splash tuh seminggu sudah berakarnya panjang sekali guys. Jadi saya pikir yang jadi namanya apa? Beda tipe Hoya. Jadi kecepatan pertumbuhan akarnya juga beda-beda. Kalau menurut ini saya ya, percobaan yang saya lakukan. Jadi ya kalau misalnya belum berakar, asal dia belum busuk, ya ditunggu saja. Nah kemudian ini yang saya menggunakan media uji coba kemarin. Sebenarnya ini saya males cek nih, tapi kayaknya kalau temennya aja di sini udah berakar, pasti yang di sini juga harusnya otomatis udah berakar. Karena kalau kita lihat yang ini juga nggak busuk ya. Tapi langsung aja coba kita cek ya. Coba. Ini, wah ini akarnya dia apa bukan nih guys? Coba kita lihat ya. Kalau udah berakar berarti akarnya panjang juga ya. Oh iya lo guys, tuh. Jadi sudah berakar juga ya ini media sini. Ini juga baru berakar dikit. Jadi ada yang berakarnya cepat, ada yang berakarnya enggak. Nah jadi kalau kita pakai media ini, yang satu ini udah berakar belum? Oh udah tuh, ya. Jadi akarnya putih-putih. Nah tapi kalau dibandingkan dengan yang di air, kayaknya kalau dilihat panjangan yang di air ya guys. Nah tapi kalau enaknya kalau seperti lumut ini ya kita tinggal taruh seperti ini. Ini sih nggak usah diganti-ganti airnya, kita tinggal jaga kelembapannya aja. Jadi kalau misalnya udah mulai kering, disiram. Karena ini saya menggunakan media lumut hitam. Ya kalau yang kayak gini, airnya ya setiap 3 hari sekali Anda lakukanlah pergantian air. Nah tapi kalau dilihat hasilnya, ya nih, ini yang tipe yang sama ya, Pubicalis splash. Hasilnya kayaknya akarnya lebih banyak yang di air. Tapi ya itu adalah percobaan dari saya. Mana tahu kalau misalnya di tempat Anda, kalau misalnya menggunakan media langsung lebih cepat. Nah, jadi ini aja guys tutorial saya bagaimana cara mengakarkan Hoya. Jadi Anda bisa lihat sendiri perbandingan menggunakan media air dengan media yang langsung menggunakan media tanam ya. Di media tanam ini saya menggunakan lumut hutan. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah sudah saya jelaskan kalau misalnya air Anda harus sering ganti karena airnya bisa cepat menguning seperti ini. Jadi ada extra effort lebih ya. Kalau yang seperti ini, ketika sudah mulai kering, Anda harus melakukan penyiraman. Nah oke, itu aja guys tutorial saya bagaimana cara mengakarkan tanaman Hoya. Oke guys, jadi jangan lupa subscribe channel saya, Bosto Serban Nursery, dan ikuti terus video-video terbaru lainnya yang pastinya lebih banyak lagi seputar tentang tanaman hias. Oke guys, salam satu hobi dan see you next video guys. Ciao.